Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Tematik kali ini kita masih mempelajari tematik tema 7, kebersamaan. Tematik tema 7 kali ini kita sudah memasuki subtema 4, pembelajaran 4 dari halaman 202 sampai dengan 209. Silakan persiapkan peralatan tulisnya dengan baik dan perhatikan dengan seksama. Anak-anak, silakan buka buku tematiknya halaman 202. Pembelajaran 4. Ayo membaca, memahami kata sapaan. Melanie dan teman-temannya mengunjungi museum. Pengunjung museum berasal dari berbagai suku dan daerah. Melanie sempat berkenalan dengan beberapa teman baru. Sebelum berkenalan, Melanie menyapa mereka terlebih dahulu. Selanjutnya, ia memperkenalkan diri. Teman barunya juga menyapa dan memperkenalkan diri kepada Melanie. Melanie berkenalan dengan Siti dari Madura. Rasti berkenalan dengan Lukas yang berasal dari Kupang. Anna berkenalan dengan Farhan yang berasal dari Klaten. Wayan berkenalan dengan Amin yang berasal dari Jakarta. Ana dan kawan-kawan senang mendapat kawan baru di museum. Selanjutnya, ayo lakukan mempraktikkan kalimat perkenalan sesuai bacaan. Praktikkan kalimat perkenalan yang memuat kata sapaan sesuai bacaan di atas. Tulislah pada kolom berikut ini. Bacalah kalimat yang kamu buat di depan kelas. Oke, nah yang di sini pertama ini contohnya Siti berkenalan dengan Melanie. Ya, nah yang pertama di sini kita buat ya, hai selamat siang, nama saya Melanie. Oke, nah ini yang selanjutnya ya gantian. Tadi sini yang berkenalan adalah Melanie. Lalu di bawahnya ini kita buat Siti. Ya. Anak-anak, untuk yang di bawah ini ya giliran Siti yang berkenalan. Ya, tadi yang di atas ini si Melanie. Nah, sekarang Siti. Hai Melanie, selamat siang. Nama saya Siti. Oke. Nah, seperti ini ya anak-anak ya untuk membuat kalimat perkenalan. Ya. Nah, untuk selanjutnya kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak ya. Yang untuk Lukas, Farhan, dan Amin. Oke, kamu buat contoh seperti yang di atas ini. Ya. Selanjutnya, ayo berlatih memasangkan nama dengan suku asli. Pasangkanlah nama kota atau daerah dengan suku asli yang terdapat di daerah tersebut sesuai bacaan di atas. Oke, nah bacaannya yang tadi ini ya anak-anak ya di halaman 202. Oke, kita lihat di sini Siti. Ya. Siti berasal dari kota mana? Ya, kita lihat bacaan yang 202 untuk Siti. Ya. Melanie berkenalan dengan Siti dari Madura. Oke, berarti Siti itu ya berasal dari Madura. Oke, kita lihat. Ya, Siti ya asalnya berarti dia dari suku Madura. Oke, kita pasangkan. Ya, kita tarik garis. Oke, nah untuk Lukas, Farhan, dan Amin, kamu coba pasangkan masing-masing di rumah ya anak-anak ya. Untuk Lukas, Farhan, dan Amin ya kamu coba cari mereka berasal dari mana ya, dari suku apa ya. Kamu bisa lihat di halaman 202 dan 203. Oke. Selanjutnya ayo membaca. Menentukan nilai pecahan. Ketika di kebun binatang, Melanie membagi kelompok. Kelompok disesuaikan dengan tempat binatang yang dikunjungi. Apabila lokasinya luas, maka hanya dibagi 2 kelompok. Apabila lokasinya agak sempit, dibagi 3 kelompok. Apabila lokasinya sempit, dibagi 4 kelompok. Selanjutnya, ayo berlatih mengelompokkan siswa memahami pecahan.
Pilihlah 24 siswa, mereka seolah-olah peserta kunjungan ke kebun binatang. Praktikkan untuk membentuk 2 kelompok sehingga setiap kelompok memiliki anggota sama banyak. Nah, anak-anak, di sini tadi jumlah siswanya itu 24. Ya, lalu mereka ingin membentuk menjadi 2 kelompok. Ya, nah berarti setiap kelompok dapat dinyatakan dalam pecahan berapa? Ya, pecahan 1/2. Nah, anak-anak, setiap kelompok terdiri dari berapa siswa? Ya, tadi kan dibilang siswanya itu 24. Lalu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, kita buat caranya seperti ini. 24 dikali. Nah, ini kan tadi pecahnya setengah ya. Oke, 1/2. Nah, 24 dikali 1. Ya, 24/2. Ya, 24 dibagi 2. Sama dengan berapa? Ya, 24 dibagi 2. Kalau dalam perkalian ya berarti 2 dikali berapa hasilnya? 24. Oke anak-anak, kita mau membagi 24 dibagi 2. Ya, 2 dibagi 2 sama dengan berapa? Atau 2 dikali berapa hasilnya? Sama dengan 2. Ya, 1. Oke, 1 dikali 2, 2. Nah, 2 dikurang 2 sama dengan 0 kan? Nah, kita tidak perlu tulis nolnya. Ya, ini 4. Ya, turun ke bawah. Nah, 4 dibagi 2 sama dengan berapa? Atau 2 dikali berapa hasilnya sama dengan 4? Ya, 2. Oke, nah 2 dikali 2 sama dengan 4. Oke, nah 4 dikurang 4, 0. Ya, jadi berarti 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, maka tadi 24 dibagi 2 ya sama dengan 2 kali berapa? Hasilnya 24. Ya, tadi kita sudah bagi ya, berarti hasilnya tadi sama dengan 12. Oke anak-anak. Nah, jadi untuk soal selanjutnya ya sampai dengan halaman 206 yang di bagian atas ini ya, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak. Selanjutnya ayo kerjakan. Lingkari pecahan sesuai gambar. Lingkarilah pecahan yang sesuai dengan gambar berikut ini. Ya, kita lihat di sini ada 4 bagian. Namun yang disilang itu ada berapa? Ada 1. Ya, maka pecahan yang sesuai yang mana dengan yang gambar? Ya, 1/4. Oke, untuk soal selanjutnya yang ini di halaman 126 sampai yang ini ya, soal yang berikut ini di halaman 207 kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak. Selanjutnya ayo berlatih melingkari pernyataan dengan tepat. Lengkapi pernyataan berikut dengan jawaban yang tepat. Kerjakan secara berkelompok. Ya, nomor 1. Siswa kelas 2 terdiri dari 36 siswa. Nah, yang bagian A, setengah bagian dari siswa kelas 2. Setengah. Oke, kita coba cari ya. Setengah. Oke, atau 1/2 ya. Tadi siswanya ada berapa? 36. Berarti dikali dengan 36. Sama dengan berapa? 1 kali 36? 36 dibagi 2. Sama dengan berapa? Oke, kita akan cari ya. Oke, anak-anak, kita akan mencari yang bagian A. Tadi katanya ya setengah. Oke, tadi setengah
bagian dari siswa kelas 2. Ya, kalau dia muridnya 36, berarti kalau setengahnya berapa? Ya, setengah dikali 36 sama dengan 1 kali 36, 36 per 2. Oke, kita akan cari ya. 36 dibagi 2. Ya, 3 dibagi 2 bisa tidak? Ya, 2 dikali berapa? Hasilnya mendekati 3. Ya, 2 dikali 1. Oke, 1 dikali 2. 2. Ya, dikurang ya. 3 dikurang 2. 1. Nah, 6-nya turun. Oke, nah 16 dibagi 2. Atau 2 dikali berapa hasilnya 16? Ya, 2 dikali 8. Oke, sini turun. Hasilnya 16. Oke, maka setengah dari 36. Ya, berapa? 18. Oke, nah di sini berarti kita tulis di sini. Hasilnya adalah 18. Ya, bagaimana dengan yang sepertiga, Miss? Sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah, oke, kita lihat di sini. Untuk yang B, sepertiga dikali jumlah muridnya tadi berapa? 36. 1 kali 36, 36 per 3. Kita akan bagi 36 dibagi 3. 3 dibagi 3, atau 3 kali berapa hasilnya 3? 1. 1 kali 3 hasilnya 3. Ini 0, tidak perlu ditulis. Oke, kita turunkan yang 6. Ya, 6 dibagi 3. Atau 3 dikali berapa hasilnya 6? 3 dikali 2. Ya, 2 kali 3, 6. Oke, 6 kurang 6 hasilnya 0. Oke, maka 36 dibagi 3 hasilnya 12. Ya, maka yang B ini sepertiga bagian dari siswa kelas 2 adalah sepertiga dikali 36. Maka 36 dibagi 3 sama dengan tadi berapa? Ya, 12. Oke. Nah, bagaimana dengan yang 1/4 bagian dari siswa kelas 2? Ya, kita buat 1/4 dikali 36. 1 kali 36, 36 dibagi 4. Sama dengan berapa? 4 dikali berapa hasilnya sama dengan 36. Ya, 4 dikali 9. Ya, berarti di sini tadi berapa hasilnya yang ini? Ya, 36 dibagi 4 sama dengan 9. Oke. Untuk soal nomor 2 sampai dengan nomor 5 pada halaman 208, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak ya. Contohnya seperti yang ini tadi, yang di halaman 207. Oke. Selanjutnya, ayo membaca perbedaan di sekolah berdasarkan suku atau asal daerahnya. Setiap hari kita bergaul dengan teman sebaya. Teman main kita tentunya tidak semua sama. Ada yang berasal dari keluarga kaya, kurang mampu, dan sederhana. Ada pula yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pekerjaan orang tua mereka juga berbeda-beda. Ada yang pegawai negeri, TNI atau Polri, swasta, dan petani. Mungkin juga teman kita berasal dari suku yang berbeda. Ada yang dari suku Jawa, Sunda, Betawi, Madura, Bali, atau dari daerah lain yang memiliki adat kebiasaan yang berbeda. Kita harus bergaul dan berteman tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya.
Jika hal itu dilakukan, berarti kita telah mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, ayo menulis. Menuliskan pernyataan dalam tabel. Berikan pendapatmu, setuju atau tidak setuju dengan pernyataan dalam tabel berikut ini. Nah, anak-anak, kita lihat pernyataan nomor 1. Melaksanakan tolong-menolong hanya di sekolah. Setuju atau tidak setuju? Ya, tidak setuju. Kenapa? Melaksanakan tolong-menolong itu ya bisa di mana saja. Tidak hanya di sekolah ya anak-anak ya. Menolong itu ya, jika kita ingin menolong orang lain, kita harus menolongnya dengan tulus ikhlas. Nah, kalau yang tidak setuju, dikasih tanda silang ya anak-anak ya. Jika yang sesuai, jika setuju, dikasih dengan tanda centang benar ya. Untuk nomor 2 sampai dengan nomor 5, kamu coba kerjakan masing-masing di rumah ya anak-anak. Demikian pembelajaran tematik tema 7 subtema 4 pembelajaran 4 pada hari ini. Jika ada hal yang kalian kurang mengerti, kalian boleh menanyakannya kepada wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu di pembelajaran tematik berikutnya. Tetap selalu jaga kesehatan dan rajin-rajinlah untuk mencuci tangan. Bye.